Pemirsa, benarkah fenomena deflasi selama 5 bulan berturut-turut ini imbas dari pelemahan daya beli masyarakat? Dan kita akan membahasnya bersama analis kebijakan ekonomi Apindo, Bapak Ajib Hamdani. Selamat siang, Pak Ajib. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Pak Ajib. Selamat siang, Mbak. Baik, Pak. Indonesia mencatat deflasi begitu 5 bulan beruntun begitu ya. Apakah ini karena harga memang turun atau daya beli yang menurun, Pak Ajib? Begini, Mas Iqbal, kalau kita cermati, sebenarnya terjadi pada dasarnya mencerminkan karena tingkat daya beli masyarakat yang sedang menurun. Ini faktanya. Kalau kemudian harga mengalami turunan, maka sebenarnya harga turun karena permintaannya turun. Itu hukum ekonomi secara periodisnya seperti itu. Nah, bahkan tadi Mas Iqbal, bahkan dari sisi supply-nya pun, kalau kita berbicara permintaan kan sisi demand. Kalau kita kemudian lihat dari sisi supply-nya pun, indikator kita menunjukkan mengalami tekanan juga, yaitu dari Purchase Managers Index yang 5 bulan berturut-turut sejak April mengalami tren yang terus menurun. Dan mengalami kontrak di mana PMI-nya di bawah 50. Artinya Mas Iqbal, bahwa sisi supply maupun sisi demand dalam konteks ekonomi Indonesia itu sedang mengalami PR yang cukup mendalam, dan saya pikir ini menjadi tantangan pemerintah untuk kedepannya. Demikian, Mas Iqbal. Baik, Pak, lantas deflasi bulanan 5 kali berturut-turut ini apakah sudah harus menjadi alarm begitu bagi pemerintah, dan seperti apa sebetulnya mitigasi dari pemerintah, Pak? Ya, kalau kita lihat sudut pandang pemerintah, makanya tentunya dunia usaha mengharapkan bagaimana insentif-insentif regulasi, insentif moneter maupun insentif fiskal itu bisa tepat sasaran sehingga kembali bisa mendongkrak daya beli masyarakat. Karena kalau saya Mas Iqbal, bahwa produk domestik bruto Indonesia yang sekitar 21.000 triliun itu 60% kita ditopang oleh daya beli masyarakat. Sehingga kemudian ketika daya beli masyarakat seperti ini terus mengalami tren penurunan, maka yang menjadi potensi risiko ekonomi ke depan adalah bagaimana pertumbuhan ekonomi secara nasional juga akan mengalami tekanan. Ini yang menjadi problem, Mas Iqbal. Jadi kalau kemudian kita hubungkan dengan bagaimana peran pemerintah, maka seharusnya pemerintah bisa mendorong semua insentif regulasinya untuk terus menopang daya beli masyarakat dengan baik. Nah, kalau kemudian kita lihat pemerintah memiliki ruang fiskal yang begitu terbatas untuk bisa memberikan sebuah government spending mendorong pertumbuhan ekonomi, maka yang bisa diharapkan adalah pemerintah itu bisa mendorong sektor swasta. Bagaimana pemerintah bisa mendorong private sektor sehingga bisa ikut mendongkrak daya beli masyarakat, misalnya dengan mendorong investasi yang berkualitas dan menyerap tenaga kerja lebih banyak sehingga bisa mengurangi pengangguran misalnya. Maka ini bisa juga mendorong daya beli masyarakat. Kemudian sektor private, sektor UMKM misalnya. Karena UMKM kita juga menopang secara signifikan lebih dari 50% PDB. Ketika pemerintah bisa mendorong regulasi yang pro dengan pertumbuhan UMKM, maka tentunya hal ini akan memberikan insentif positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan daya masyarakat. Demikian Mas Iqbal. Baik, Pak, jika ditelaah sebetulnya apa yang menyebabkan krisis daya beli ini terjadi? Apakah ini masih imbas dari pandemi COVID-19 atau sebetulnya ada faktor lain, Pak, di balik ini semua? Ya, begini, pandemi COVID-19 tentunya memberikan sebuah scaring effect, sebuah luka yang berkelanjutan terhadap daya beli secara umum. Tapi kalau kita lihat, sebenarnya pertumbuhan ekonomi sudah bertumbuh rata-rata di atas 5%, Bang Iqbal. Tentunya ini menjadi sebuah hal yang positif sebenarnya. Dan bahkan kalau kita lihat bahwa dunia cukup optimis dengan Indonesia ke depannya, bahwa Indonesia itu termasuk 3 negara besar yang akan tumbuh ekonomi. Yang pertama India, yang kedua Uni Emirat Arab, yang ketiga Indonesia, yang akan terus diproyeksikan tumbuh di atas 5,5%. Ini berbicara masalah pandangan dan optimisme ekonomi global. Tapi tentunya ini tidak menyurutkan langkah dari pemerintah. Bagaimana pertumbuhan ekonomi ini juga diiringi dengan pertumbuhan kesejahteraan masyarakat yang berkualitas. Artinya, ketika kemudian daya beli masyarakat terjaga dengan baik, maka potensinya pertumbuhan ekonomi akan terus terjaga di atas 5%. Tapi sekali lagi, Indonesia punya optimisme yang cukup bagus, dengan kita punya potensi yang begitu luar biasa, dan bahkan diakui secara global. Tapi kemudian PR mendasar tentang bagaimana daya beli masyarakatnya harus diselesaikan dengan baik oleh pemerintah. Demikian Mas Iqbal. Baik, Pak Aji, penerimaan negara dalam APBN 2025 ini kan dipatok naik hingga 3.000 triliun begitu ya Pak. Oleh karena itu kan pemerintah gencar menerapkan kenaikan pajak di sejumlah sektor seperti PPN 12%, cukai MBDK, DS, dan lain sebagainya. Bagaimana pengusaha melihat hal ini, Pak? Ya, kalau kita lihat bagaimana target tahun 2025 itu pajak itu 2.100 triliun, cukai 400-an triliun, kemudian PNBP kita 500 triliun. Itulah kemudian terakumulasi menjadi sebuah APBN 3.000 triliun.
kita punya optimisme bahwa itu bisa tercapai dengan targetnya. Apalagi kita bisa transisi pemerintahan yang baik, Mas Iqbal, dari pemerintahan Pak Jokowi ke Pak Prabowo di akhir Oktober nanti. Tentunya di akhir tahun kita punya potensi untuk kita bisa lebih jumping up, kita bisa bouncing, dan dunia usaha tentunya punya harapan positif, Mas Iqbal, tergantung bagaimana kemudian pemerintah bisa menerjemahkan program-program besarnya dalam konteks cita-citanya Pak Prabowo, itu bisa terjemahkan dalam konteks kementerian-kementerian teknis. Dan sekali lagi, dunia usaha, Mas Apindo mempunyai optimisme bahwa bagaimana target pemerintah ke depan bisa tercapai dalam konteks penerimaan negara yang target 3.000 triliun maupun juga target pertumbuhan ekonomi yang bahkan Pak Prabowo punya target begitu akseleratif di tahun ketiga nanti bisa mencapai 8%. Kira-kira demikian, Mas Iqbal. Pak, di tengah krisis daya beli masyarakat saat ini yang terus dibantah oleh pemerintah begitu ya, daya beli masyarakat tidak menurun begitu, sebetulnya bagaimana Pak dampaknya ke masyarakat dan pengusaha jika sejumlah kebijakan tersebut tetap diimplementasikan? Pemerintah harus mendorong kebijakan yang pro dengan daya beli, termasuk misalnya narasi kenaikan tarif PPN 12%, saya pikir narasi yang kontraproduktif. Dan harapan kita adalah bagaimana pemerintah itu bisa mendorong insentif yang lebih tepat sasaran, dan termasuk narasi-narasi kenaikan tarif PPN itu seharusnya dihindarkan. Kira-kira demikian, Mas Iqbal. Baik, Pak, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Mungkin krisis daya beli ini kan menjadi PR di pemerintahan baru nanti. Menurut Anda, jurus apa yang harus dilakukan pemerintah Pak Prabowo untuk mendorong daya beli? Tentu ada beberapa banyak insentif dari sisi pengusaha. Tapi untuk para masyarakat ini untuk mendorong daya beli PR pertama Pak Prabowo adalah mengurangi pengangguran. Ya. PR pertama Pak Prabowo adalah mengurangi pengangguran, karena pengangguran kita lebih dari sekitar pengangguran dan kemiskinan. Itu dua hal yang menjadi PR Pak Prabowo. Dan program Cita itu salah satunya adalah mendorong bagaimana pengangguran bisa dikurangi secara signifikan dan juga tenaga kerja yang berkualitas. Itu yang menjadi program unggulan. Dan saya pikir kalau Pak Prabowo bisa menjawab dua masalah utama ini, yaitu bahwa tentang bagaimana mengurangi pengangguran dan kemiskinan, maka tentunya hal ini akan memberikan daya topang terhadap daya beli masyarakat secara umum. Demikian kira-kira. Baik, Pak Ajib. Nah, ketimbang menerapkan kenaikan pajak, sebenarnya insentif apa sih Pak yang diperlukan saat ini, baik dari sisi pengusaha dan masyarakat? Apakah memang lebih ditekankan di pengusahanya atau masyarakatnya secara kebijakan, Pak? Ya, kebijakan itu yang diharapkan oleh begini, Mas Iqbal. Sebenarnya pemerintah harus melihat bahwa bagaimana dua masalah utama itu ketika pemerintah itu bisa fokus mengurangi pengangguran dan kemiskinan, saya pikir itu sebenarnya cukup menjadi dasar bahwa kita bisa jumping ke pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Dan saya pikir pemerintah bisa fokus terhadap dua hal itu. Demikian, Mas Iqbal. Dan yang lain-lain, kalau kita lihat sekali lagi bagaimana struktur PDB kita ditopang oleh konsumsi, maka saya pikir ketika pemerintah bisa menjaga daya beli masyarakat dengan baik, maka pertumbuhan ekonomi di atas 5% bisa terus terjaga dengan baik. Demikian, Mas Iqbal. Baik, menarik sekali. Dan dari sisi moneter, Pak Ajib, BI kemarin kan baru saja memangkas. Ya, tingkat suku bunga sekarang sudah cukup baik dengan di angka 6% ya, tingkat suku bunga acuan. Harapan dunia usaha adalah bagaimana di akhir tahun ini itu pemerintah kembali memangkas, katakan 25 basis poin. Ya. Maka kalau kemudian pemerintah bisa membuat penyesuaian tersebut, maka likuiditas akan bertambah di masyarakat dan itu menjadi positif buat dunia usaha. Demikian, Mas Iqbal. Baik, Pak, terakhir menjelang pemerintahan baru, apa harapan pengusaha terhadap kebijakan ekonomi di 2025? Mengingat 2025 ini kan menjadi tahun yang menantang begitu karena masih adanya ketidakpastian, Pak Ajib. Ya, begini, sebenarnya kalau pemerintah fokus dengan ekonomi dalam negeri, maka sebenarnya pertumbuhan ekonomi 5% itu bisa achievable, Mas Iqbal. Jadi kuncinya adalah bagaimana kebijakan fiskal, moneter maupun regulasi itu bisa menumbuhkan daya beli masyarakat dengan baik. Harapan kita adalah dengan program berkelanjutan, termasuk misalnya hilirisasi, kemudian tingkat suku bunga yang rendah sehingga likuiditas bisa lebih mengalir banyak di masyarakat, dan juga insentif fiskal yang tepat sasaran. Karena begini, Mas Iqbal, pemerintah harus memaknai bahwa kebijakan fiskal itu bukan hanya untuk mengumpulkan uang buat negara. Apalagi pemerintah punya target katakan 3.000 triliun misalnya setahun. Tapi kemudian fiskal ini menjadi sebuah instrumen kebijakan yang bisa juga menjadi reguleran atau pengatur ekonomi buat pertumbuhan ekonomi. Ketika pemerintah bisa konsisten dengan konsep tersebut, ketika memaknai fiskal menjadi sebuah konsep pengatur buat ekonomi, terus menjaga daya beli masyarakat dengan baik, kemudian kebijakan moneternya juga mendorong likuiditas lebih banyak di masyarakat, kemudian regulasi-regulasi yang memberikan kemudahan buat dunia usaha. Maka saya pikir Indonesia dengan 280 juta orangnya
Indonesia dengan negara yang begitu punya local domestic demand nomor 4 besar dunia, maka saya pikir kita terus punya kesempatan, kita mempunyai optimisme bahwa ekonomi kita bisa bertumbuh di atas 5%. Itu yang menjadi harapan dunia usaha, dan bahkan kalau kita lihat, Pak Prabowo pun juga mempunyai optimisme yang sama dengan target yang begitu agresif dan lebih akseleratif di atas 8%. Target yang menjadi banyak sekali tantangan, tapi kita mempunyai optimisme bahwa kita mempunyai prasyarat untuk itu. Kuncinya adalah bagaimana konsistensi pemerintah untuk mendorong regulasi-regulasinya pro dengan pertumbuhan ekonomi dan pro dengan pemerataan. Demikian Mas Iqbal. Konsistensi ya Pak. Pak Ajib Hamdani, terima kasih sudah bergabung bersama kami sesaat setelah langsung Anda mendarat. Terima kasih sekali Bapak, selamat kembali beraktivitas. Terima kasih Mas Iqbal. Baik. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak.